Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita akan bersama-sama kembali bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita sepanjang hari ini, kita akan bersama-sama menaikkan pujian buat Tuhan. Kami memuji kebesaran pujian kami untuk mengagungkan nama Tuhan, untuk memuji kebesaran nama Tuhan. Engkau sungguh ajaib Tuhan, Engkau sungguh ajaib dan luar biasa atas kehidupan kami. Sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih pada pagi hari ini. Tuhan boleh mempertemukan kami kembali dengan saudara-saudara kami seiman, untuk kami boleh bersama-sama bersaat teduh di hadapan Tuhan, mengucap syukur sepanjang malam. Tuhan sudah menjaga istirahat kami sepanjang malam, dan pagi ini kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan boleh membangunkan kami kembali, untuk kami boleh menikmati hari yang baru yang Tuhan ciptakan, dan mengucap syukur atas nafas hidup yang Tuhan berikan sampai detik ini. Sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan persekutuan kami pada pagi hari ini, awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti ke dalam tangan kuasa Tuhan. Ampuni Bapa atas segala dosa dan pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Bapa. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan bersama-sama terus bersuka cita menaikkan pujian buat Tuhan. Allah itu baik. Karena Allah itu baik, mari kita akan bersama-sama memujikan pujian ini. Allah itu baik. Mari kita akan bersama
dikasihi Tuhan, mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan satu judul, Aku Hidup. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami menyerahkan perenungan firman-Mu pada pagi hari ini kepada Engkau. Kami rindu kuasa Roh Kudus-Mu yang menaungi kami, membimbing kami, menuntun kami, memampukan kami untuk kami dapat memahami, mengerti firman-Mu, dan kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam Efesus pasal yang kedua ayat 4 sampai dengan yang ke-7. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-4 sampai dengan yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan untuk kita sekalian. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Efesus pasal yang kedua ayat 4 sampai dengan yang ke-7. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Laura Brooks, dia adalah seorang ibu berumur 52 tahun dengan 2 orang anak. Awalnya dia tidak tahu kalau namanya termasuk dalam daftar 14.000 orang yang pada tahun 2011, saudara, dicatat oleh pemerintah Amerika Serikat sebagai orang yang telah meninggal dunia. Laura mulai curiga ketika ia tidak lagi menerima tunjangan sosial, lalu pembayaran pinjaman dan cek untuk pembayaran sewa tempat tinggalnya ditolak. Laura pun pergi ke bank untuk menjernihkan masalah tersebut. Tetapi nampaknya dari pihak bank menyampaikan bahwa rekening Bank Laura telah ditutup karena ia dinyatakan telah meninggal dunia. Padahal jelas sekali bahwa Laura masih hidup. Ya, ini adalah sebuah kesalahan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sisi lain kalau kita memperhatikan di dalam bacaan kita pada pagi hari ini, Rasul Paulus tidak pernah salah ketika dia menyatakan bahwa orang-orang yang ada di Efesus pernah mengalami kematian secara rohani. Ya, Paulus menyampaikan di dalam Efesus pasal 2 ayat ke-5, di sana dikatakan telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ini sebuah pernyataan yang tidak salah yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Efesus, bahwa ada satu keadaan di mana orang-orang percaya ini sebelum mengalami Kristus di dalam hidupnya, mereka telah mengalami kematian secara rohani. Kehidupan mereka terpisah dari Allah, mereka menjadi budak dosa, serta hukuman itu ada di dalam kehidupan mereka. Mereka terhukum di bawah murka Allah. Itu adalah suatu keadaan yang sungguh
mengenaskan, Bapak Ibu Saudara. Namun demikian, ketika mereka mengalami Kristus di dalam kehidupan mereka, mereka tidak lagi mati secara rohani. Namun mereka mengalami kehidupan di dalam Kristus. Kemurahan Allah bertindak untuk membalikkan sebuah keadaan bagi mereka dan bagi kita semua. Allah yang hidup, yang menghidupkan orang mati, mencurahkan rahmat-Nya dengan melimpah dan kasih-Nya yang besar dengan jalan mengutus anak-Nya, yaitu Yesus yang datang ke dunia ini. Melalui kematian dan kebangkitan Kristus, saudara dan saya dihidupkan. Ada kehidupan melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Ketika kita percaya akan kematiannya, dan ketika kita percaya akan kebangkitannya, dan kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus, maka bukan kematian, bukan kebinasaan, tetapi kehidupan yang Tuhan percayakan. Untuk itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan kehidupan kepada kita di dalam Kristus Yesus, hidup yang baru di dalam Kristus Yesus, maka untuk itu mari kita terus bersukacita dalam kasih dan dalam kebaikan Tuhan. Mari sepanjang hari ini kita gunakan kehidupan yang Tuhan percayakan bagi kita untuk kita bisa menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya perenungan pagi ini menjadi berkat buat kita sekalian, bahwa kita tidak lagi mati secara rohani, namun kita hidup di dalam Kristus Yesus untuk boleh mendapatkan kehidupan kekal. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur pagi ini kami sudah merenungkan firman-Mu, dan kiranya firman-Mu menjadi kekuatan pada kami, mengingatkan kepada kami bahwa kami sudah mati bagi dosa dan kami hidup bagi Kristus. Untuk itu kami rindu biarlah melalui kehidupan yang Tuhan percayakan bagi kami dapat menggunakannya untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama-sama. Kiranya firman Tuhan boleh bertumbuh di dalam hati kita masing-masing dan boleh menjadi berkat buat kehidupan kita masing-masing. Untuk mengamini renungan kita pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan kembali. Karena salib-Mu, hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu yang telah menyucikan dan memulihkan hati kami Tuhan. Mari kita akan nyatakan pujian karena salib. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu Tuhan, Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang.
Bapa Surgawi, kami bersyukur oleh karena salib-Mu kami hidup, oleh karena salib-Mu kami menjadi menang. Engkau yang berkuasa Tuhan, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk kebenaran pagi ini yang menguatkan kami untuk kami dapat memulai aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami rindu biarlah kuasa Tuhan terjadi atas setiap kami. Kuasa Tuhan terjadi atas kesehatan masing-masing kami. Kuasa Tuhan terjadi atas setiap pekerjaan, usaha, bisnis yang kami boleh lakukan sepanjang hari ini. Kuasa Tuhan boleh terjadi atas setiap studi pendidikan yang kami boleh kerjakan dan lakukan sepanjang hari ini. Dan juga aktivitas-aktivitas yang lainnya, kuasa Tuhan bekerja di dalamnya. Dan Tuhan menjauhkan kami dari segala pencobaan serta melepaskan kami dari segala yang jahat. Diberkatilah seluruh umat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada, dan kasih setia, rahmat dan anugerah-Mu tidak akan pernah meninggalkan mereka. Dengan berkat dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, penyertaan serta persekutuan dalam kuasa Roh Kudus menaungi kami semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bersaat teduh bersama-sama dengan kami. Dan bagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang rindu untuk didoakan, silakan kami mengundang untuk menulis pokok-pokok doa di nomor di bawah ini. Puji Tuhan, kita boleh bersama-sama mengakhiri persekutuan kita pada pagi hari ini, dan selamat beraktivitas, dan kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati.